Fayakunu wabalan. Sehingga boleh jadi malah justru jadi wabal, jadi bencana. Jadi bencana, jadi cobaan, badala min ayyakuna aunan. Ya. Tidak jadi sebagai suatu yang bisa menolong mereka, justru jadi bencana. Gitu. Jadi kalau udah tersingkap lebih awal, anak tersebut belum tahu, maka boleh jadi akan jadi bencana. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ini mengajari kita tentang betapa pentingnya kita memberikan sesuatu kepada anak-anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuan berfikirnya, sesuai dengan nalarnya. Misalnya di zaman sekarang ini kan semua orang memiliki dawai, memiliki perangkat smartphone dan sebagainya gitu ya. Ini juga sama, mirip dengan ini sebagai pelajaran buat kita bagaimana kapan saatnya kita memberikan perangkat tersebut kepada anak-anak. Artinya kita harus bisa menjaga supaya anak itu matang terlebih dahulu untuk bisa menggunakan alat tersebut. Matang secara pola pikir, matang secara ruhiyah, secara spiritual, matang secara keimanan, akidah, matang juga dalam pemanfaatan perangkat tersebut, sehingga yang didapat adalah manfaat. Namun jika tidak, dia belum siap, misalnya kemampuan otaknya belum mencapai, usianya belum mencapai usia cukup untuk bisa menggunakannya, atau juga mungkin nalarnya juga pola fikirnya, pengetahuannya, rambu-rambunya belum dikuasainya, maka boleh jadi akan menjadi bencana. Atau hal yang lain dalam keseharian kita, mungkin orang tua seringkali memberi fasilitas, entah motorkah atau kendaraan yang lain di saat anak belum mencapai usia yang memang matang untuk bisa menggunakan kendaraan tersebut. Ini kan pada akhirnya mungkin terjadi kecelakaan, karena memang kematangan emosionalnya belum mencapai usia yang layak untuk menggunakannya. Maka kita lihat di tengah masyarakat kita mungkin banyak anak-anak jadi korban kecelakaan di jalan raya, karena memang belum matang dia. Pola fikirnya belum, spiritualnya belum, moralnya belum matang juga. Pokoknya belum layak untuk menggunakan ini. Maka jadi wabal, jadi musibah, jadi cobaan, jadi bencana, bukan aun, bukan sesuatu yang menolong anak itu atau membantu anak itu untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih baik, justru akan menimbulkan madarat. Ini mengajari kita agar kita lebih bijak dalam memberikan fasilitas kepada anak yang belum mencapai usia untuk menggunakan fasilitas tersebut. Baik, wa kana abuhuma salihah. Dan bahwasanya abuhuma, bapak kedua anak yatim itu salih. Enggak disebutkan ibunya. Sementara anak yang dibunuh oleh Al-Khadir itu abawahu mu'minaini. Bapak dan ibunya beriman. Di sini, tentang dua anak yatim ini, hanya disebut bapaknya yang saleh. Satu saja bapaknya saleh. Sementara di anak yang dibunuh itu, bapak dan ibunya dua-duanya beriman. Di sini saleh. Saleh pasti beriman. Karena namanya iman, nggak ada manfaatnya kalau hanya sekadar iman. Keyakinan, kalau nggak ada amalan, nggak ada implementasi amal soleh dalam keseharian, maka nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu, kita akan jumpai di ayat-ayat dalam Al-Quran, setelah iman pasti diikuti dengan amal soleh. Setelah iman diikuti
implementasi pengamalan dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita. Semuanya, iman, amal soleh, iman, pekerjaan, iman, bukti nyata dalam aktivitas sehari-hari. Nggak cukup dengan iman, keyakinan dalam hati saja. Itu namanya boleh jadi angan-angan, karena tidak ada aktivitas yang membuktikan keimanan tersebut. Maka di sini, abuhuma sholiha, pasti dia beriman. Dan dari imannya itu maka dia beramal solih. Hanya dengan bapaknya saja, itu sudah membuat anaknya menjadi orang yang soleh. Bagaimana? Wa kana abuhuma sholiha. Qauluhu hada yazidu min tafsiri ma hadath. Perkataan Al-Khadir ini menambah penafsiran yang menyingkap kejadian. Ya. Fadzakara salahan li abin huna. Ya. Li abin ya. Fadzakara salahan li abin huna fi dalalatun ala anna lidzalika alaqah bi hifdzillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala li auladihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi. Ya. Disebutkan kesalihan orang tua, kesalihan bapak ini mengisyaratkan bahwa ada kaitan erat antara penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anak dan keturunan. Jadi, solihnya bapak itu akan tercermin pada atau ya akan berefek pada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anak dan keturunan. Artinya orang tua yang soleh, maka anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingat di surah Al-Ahqaf, ya, wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ihsan, berbuat baik plus lebih baik lagi. Bukan sekedar baik, tapi lebih dari baik. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungnya dalam kondisi berat, susah. Melahirkan juga begitu. Ya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Lama antara mengandungnya ditambah dengan masa menyusuinya minimal 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala, hingga ketika anak ini tumbuh besar sampai kemudian mencapai usia 40 tahun. Ini anak yang soleh, orang tuanya soleh, dan berharap anak-anak keturunannya juga soleh juga. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ke-15 dari surah Al-Ahqaf ini menggambarkan tentang Abu Bakar Siddiq. Orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman juga. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur, an ashkura ni'matak, mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala waliday, yang telah engkau karuniakan kepadaku dan engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholiha, beri kemampuan juga kepadaku untuk bisa beramal soleh. Wa an a'mala sholihan tardah, beramal soleh yang engkau ridai. Ini doa kita semuanya mencapai usia 40 tahun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Tapi nggak cukup dengan itu. Berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang dilakukan adalah bagaimana aku bertaubat dan aku bertahan sebagai orang Islam. Taubat ini yang kemudian akan tercermin pada kebaikan dan kesolihan anak-anak. Allah yang mengendalikan, Allah yang memegang hati mereka, yang insya Allah menjaga anak-anak keturunan kita semuanya. Semoga Allah karuniakan keturunan soleh kepada kita semuanya.
dan bisa menjadi generasi terbaik yang meneruskan perjuangan kebaikan yang telah kita rintis. Amin ya rabbal alamin. Wa fi hadza, di ayat ini juga, wa kana abuhuma shaliha, terdapat da'watun ila inayatil insan. Da'watun ila inayatil insani bi islahi nafsihi. Ya. Ini adalah dalam penggalan ini, wa kana abuhuma shaliha, ini ada ajakan dakwah ila inayatil insani bi islahi nafsihi, agar manusia itu punya perhatian untuk memperbaiki diri, islahi nafsihi. Wa anna lidzalika atharan fi jalbil khairi li dzurriyyatihi. Kenapa? Karena kesolehan ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk bisa mengambil, untuk menarik kebaikan yang akan terwariskan kepada dzurriyyah, kepada anak keturunan. Jadi solehnya orang tua insya Allah akan menjadi kesolehan bagi anak keturunannya. Dan di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kesolehan itu tampak, dilihat, disaksikan, sehingga akan memberikan pengaruh, akan diikuti jejaknya, akan ditiru, akan menjadi model yang bisa menjadi teladan. Tapi kalau iman jika tidak ada amal solehnya, maka nggak tampak. Adapun amal soleh, emang amal soleh itu harus tampak, kelihatan kan. Sehingga anak-anak bisa melihat bagaimana kesolehan kita, bagaimana kebaikan kita yang tampak dalam keseharian. Nas'alullah salam wal afiyah, semoga Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu ingin. Tuhanmu wahai Musa ingin. Nggak disebutkan fa'aradallahu atau fa'arada rabbuhuma. Nggak disebutkan Allah menginginkannya, atau Tuhan mereka, dua anak yatim itu menginginkan, tapi fa'arada rabbuka. Menegaskan, mengingatkan, menyadarkan, membangunkan, bangkitkan. Siapa yang sesungguhnya yang melakukan ini? Rabbmu, wahai Musa alaihissalam. Ingatkan juga kita semuanya, Rabbmu, wa fa'arada rabbuka. Bukan, ini supaya lebih dekat, mendekatkan sesuatu yang jauh, sehingga akan terbangun perasaan lebih dekat pada Allah, perasaan hidup berada di tengah-tengah kejadian tersebut. Jadi seringkali kalau kita jumpai Al-Quran itu menyebutkan suatu peristiwa yang jauh, tapi kemudian tiba-tiba beralih ke kita untuk mendekatkan yang jauh itu, bahwa yang jauh itu mungkin akan terjadi pada diri kita. Di sini juga Nabi Musa alaihissalam diingatkan oleh Al-Khadir, fa'arada rabbuka, bukan fa'arada rabbuhuma, atau juga bukan fa'aradallahu, tapi fa'arada rabbuka, wahai Musa. Isnadul iradati ila rabbi, ya. Penyandaran iradah, kemauan, keinginan, kemauan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, ma'a idhafati rabbi ila dhamiri Musa alaihissalam. Dan Rabb ini juga disandarkan, dan Rabb ini disandarkan kepada dhamir kata ganti Musa, ka, engkau, yaitu dalam konteks pembicaraan Al-Khadir ini dengan Nabi Musa alaihissalam, duna dhamiri hima, bukan dhamir kata ganti mereka berdua, anak yatim itu. Falam yaqul fa'arada rabbuhuma. Allah enggak, Al-Khadir atau Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan fa'arada rabbuhuma, tidak mengatakan fa'arada rabbuhuma. Tuhan mereka berdua ingin atau berkehendak. Ini kenapa disebutkan dengan fa'arada rabbuka? Litanbih ala tahattumi kamalil qiyad wal istislam li iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tanbih, peringatan akan keniscayaan, ala kewajiban, keharusan, ala tahattumi, akan komitmen menjaga, merupakan keharusan, tahattum kamal al-inqiyad, merupakan keharusan untuk melaksanakan, untuk tunduk dan patuh. Inqiyad, melaksanakan, istislam, menyerahkan diri sepenuhnya, secara sempurna. Jadi tunduk, patuh, sempurna, kemudian juga menyerahkan diri secara sempurna li iradatillahi subhanahu wa ta'ala,
itu kepada iradah, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus, atau Nabi Musa secara khusus diingatkan agar benar-benar sepenuhnya menyerahkan dan tunduk patuh pada iradah, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauannya Al-Khadir, bukan kemauannya Musa alaihissalam, tapi ini kemauan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah, kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa rabbuka ya Musa. Allah yang adalah Tuhanmu wahai Musa alaihissalam. Kan gitu. Ka'annahu qala innaha iradatu rabbika ya Musa alaihissalam. Itu tuh adalah iradah, kemauan Tuhanmu wahai Musa alaihissalam. Ya, sekali lagi Al-Khadir dalam rangka menisbatkan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini fa'arada rabbuka, sebagaimana yang telah kita bahas ya, kenapa fa'arada rabbuka, Al-Khadir menisbatkan kebaikan, hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Ayyablugha ashuddahuma. Agar mereka berdua mencapai masa dewasa kedua mereka berdua. Yablugha ashuddahuma. Qila, ada yang mengatakan yablugha al-hulum, mencapai usia balik, sudah mimpi. Wa kamal ar-ra'i awul quwwah. Jadi disebutkan sudah mencapai usia balik dan punya nalar yang sempurna, punya logika yang telah sempurna, awil quwwah, atau juga punya kekuatan fisik. Ya. Wa hadza malmah li fit tarbiyah, dan ini ada sentuhan dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Wa huwa ta'khiru tasarrufil ghilman fil mal. Apa itu yang diinginkan sisi tarbawi yang harus kita ambil adalah ta'khiru tasarrufil ghilman. Ta'khiru tasarrufil ghilmani fil mal. Mengakhirkan tasarruf, sikap dan pekerjaan anak terhadap harta kekayaan. Maksudnya jadi tadi saya katakan bahwa ini anak kira-kira sudah mampu belum untuk mengelola ya. Ta'khiru tasarrufil ghilmani fil mal. Jadi mengakhirkan pengelolaan kekayaan oleh anak gitu, atau pengelolaan yang dilakukan oleh anak terhadap kekayaan. Jadi mengakhirkan pengelolaan anak kecil terhadap kekayaan yang dimilikinya. Jadi kalau anak kecil belum mampu untuk menjaga amanah dan belum siap pola pikirnya, dikasih kekayaan, boleh jadi entah nanti ditipu oleh orang, entah nanti karena belum kuat untuk mempertahankan kekayaannya, boleh jadi akan dirampok. Akhirnya dia kehilangan. Maka ditakhir tasarruf fil mal. Tasarruf fil mal untuk tindakan dia, perilaku dia, dan kemampuan dia untuk mengelola kekayaan itu nunggu sampai usia asyud, sampai usia dewasa yang dia sudah punya kekuatan akal fikiran dan juga punya kekuatan fisik. Li'annahu qad yakunu sababan fi syaqa'ihima law hasala alaihi qabla kamalir ra'i. Karena boleh jadi ketika anak ini belum mencapai usia sempurna dalam pola fikir, belum matang akal fikirannya, boleh jadi akan menjadi penyebab ketika diberikan sebelum masa usia baliknya, belum matang akal fikirannya, boleh jadi akan menjadi sebab kesengsaraan, kesusahan, dan kesulitan yang akan dihadapi oleh dua anak-anak yang belum mencapai usia balik ini. Kama annahu yanbaghi 'alal murabbi. Syekh As-Salabi juga mengingatkan juga, sedianya, hendaknya, seyogyanya, yang bagi alal murabbi, sedianya, seyogyanya murabbi itu, ayyaqisa qudratin wa maharatin min man yu'allimuhu. Ya, yaqis qudrat wa maharat man yu'allimuhu. Seorang murabbi
itu hendaknya bisa menakar kadar kemampuan dan skill yang dimiliki oleh mutarabbinya, oleh binaannya, oleh mereka yang mereka didik. Jadi harus bisa menakar kemampuan seperti apa. Ya, supaya nanti kira-kira ini sudah siap mengemban amanah ataukah belum. Jadi seorang murabbi harus bisa menakar kira-kira oh ini udah layak nih gitu. Jadi dia tahu bahwa ini udah layak atau belum. Atau dicoba, diuji kira-kira sudah mampu atau belum. Tapi tentunya diberi skill, kemauan, diberi kemampuan, keahlian, sehingga dia matang ketika harus mendapat amanah. Tsumma yumakkinuhu mimma arada ikhtiyarahu min ajlihi. Lalu dari situ maka kemudian menetapkan ini mutarabbi binaan atau yang diajari, yang dididik ini, yang dibina ini layak untuk dipilih untuk mengemban amanah yang seharusnya diembannya. Begitulah hendaknya kita semuanya. Sama juga kita belajar Al-Quran juga demikian juga. Kita nggak asal kemudian memilih guru, rekrutmen guru, terus kita jadikan guru. Nggak. Kita perlu tahu bagaimana akhlaknya. Kita perlu tahu juga ibadahnya. Kita perlu tahu juga akidahnya. Jangan sampai ntar ternyata gurunya punya pemikiran yang menyimpang. Ternyata punya pekerti, punya moral, punya akhlak yang tidak baik. Maka disitulah pentingnya interaksi guru dengan muridnya. Pentingnya murabbi berinteraksi dengan mutarabbinya. Pentingnya pembina tahu bagaimana yang dibinanya. Sehingga ketika yang dibina ini disebut sebagai orang yang layak untuk mengemban amanah, maka benar-benar tepat dia dipilih sebagai orang yang layak mengemban amanah. Bukan kayak beli kucing dalam karung, nggak tahu bagaimana kesehariannya. Begitulah ketika kita belajar Al-Quran. Maka para masyayikh kita itu ketika mau mengatakan ujizu, aku memberikan ijazah Al-Quran misalnya, itu benar-benar menjaga supaya tidak salah memberikan ijazah. Pertama, ijazah itu ketika seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya, artinya ijazah Quran misalnya, bacaan Quran ya, berarti guru mengatakan bahwa aku bersaksi sesungguhnya ini murid sudah sama persis dengan kemampuan ilmu yang aku miliki. Dalam konteks bacaan Quran, konteks bacaan Al-Quran berarti ketika guru memberikan ijazah, dia menyatakan bahwa ini aku menjadi saksi bahwa ini muridku sama bacaannya dengan bacaanku. Ini beratnya. Satu, tabu syahadatuhum wa yus'alun. Surah Al-Jathiyah ya. Syahadat persaksian itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya nanti. Ini beratnya bagaimana seorang guru memberikan ijazah, seorang guru memberikan rekomendasi, seorang guru memberikan tazkiyah bahwa ini baik, ini nggak baik dan sebagainya, itu akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah ingin agar mereka dua anak yatim itu ketika sudah mencapai usia balik, tadi ya, syarat-syaratnya tadi ya, sudah mencapai usia balik, mereka sudah punya kekuatan, kematangan berpikir dan kekuatan fisik, diharapkan bisa istikhraj, mengeluarkan, menyingkap, mengambil kekayaan tadi yang menjadi miliknya itu. Dari kata istikhraj ini menunjukkan bahwa ini anak berusaha, tidak langsung dapat, masih perlu nyari lagi. Jadi nggak langsung dapat, langsung menikmati kekayaan begitu saja, tidak. Ini mengajari bahwa anak harus tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu usaha, perlu upaya, perlu susah payah. Jadi nggak serta-merta langsung jadi begitu saja. Biasanya kalau orang punya perusahaan besar misalnya, lalu akan diwariskan kepada anaknya. Kalau anak ini tidak dididik dari awal agar bisa menjadi pewaris kekayaan dari orang tua tersebut, nggak dikasih skill, nggak matang, lalu dia taunya menikmati tanpa tahu bagaimana usaha, beratnya usaha, biasanya nggak lama boleh jadi akan kolaps, boleh jadi akan gagal. Maka
penting bagi kita semuanya mendidik anak-anak bahwa apa yang kita dapat, yang kita raih itu bukan begitu saja dapat, tapi perlu usaha, perlu upaya. Istilahnya, gampangnya yang tampak kalau orang bekerja sampai berkeluh keringat misalnya, itu menunjukkan betapa beratnya. Harusnya kita ingat juga bahwa yang diraih oleh seseorang itu dengan usaha. Ya, meskipun kita tidak berkeluh, tidak berkeringat, tapi juga kita bagaimana kita berusaha, bagaimana kita kurang istirahat, bagaimana kita perlu memikirkan segala macam, itu adalah bagian dari usaha tersebut. Bagaimana sulitnya meraih sesuatu yang diinginkan. Apalagi surga. Surga yang kita inginkan ini harganya mahal. Maka kita nggak bisa dengan leha-leha. Kita nggak bisa dengan santai-santai. Kita perlu usaha. Jangankan kita, Rasulullah SAW sebagai Nabi yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni dosa yang masa lalunya sekiranya ada, dan juga yang masa akan datangnya pun masih melaksanakan qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Masih terus banyak beribadah. Apalagi kita yang tidak dijamin surga, apalagi kita yang tidak mendapat jaminan ampunan, maka hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Wa yastakhrija kanzahuma fihi ilmahah ukhra. Di sini juga ada pelajaran sentuhan yang lainnya lagi. Apa itu? Annal matluba ayyabhatha anil kanzi. Annal matluba ayyabhatha anil kanzi. Yang dituntut di sini, yang diinginkan al-matlub adalah kedua anak ini mencari, bahth itu mencari, yabhatha anil kanzi, mencari kekayaan yang tertimbun, yang tersembunyi itu. Ya. Wa yubashira ikhrajihi wa yubashira ikhrajahu hatta yash'ura biqimatihi. Ya. Dan dia benar-benar terjun langsung dalam proses mengeluarkan kekayaan tersebut. Hatta yash'ura biqimatihi, agar ia bisa merasakan nilai dari upaya tersebut, nilai dari sesuatu yang besar itu, bahwa kekayaan tersebut bisa diraihnya dengan usaha, dengan upaya, tidak dengan mudah. Li'anna ma ya'ti sahla yadhhabu sahla. Karena sesuatu yang datang dengan mudah, maka dia akan pergi dengan mudah. Sesuatu yang didapat dengan mudah akan hilang dengan mudah. Ma ya'ti sahla yadhhabu sahla. Apa yang paling sulit untuk kembali kepada kita? Sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi kepada kita, sesuatu yang tidak mungkin kembali lagi, maka itulah yang paling mahal. Yang paling mahal adalah waktu. Kita nggak mungkin kembali ke usia anak-anak lagi. Kita nggak mungkin kembali ke hari kemarin yang telah lalu, sudah berlalu, dan itu menjadi catatan baik atau buruknya kita. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin.